Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dalam kesempatan santai ini kita berbincang-bincang seputar suatu tragedi, katakanlah tragedi di mana seorang TikToker yang membuat konten masalah rendang di Palembang beberapa hari dulu, yang karena ada kekeliruan teknis sampai akhirnya heboh dengan suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, setelah itu muncul lagi satu video yang juga ikut heboh, di mana ada suatu acara dan setelahnya ibu-ibu justru berebut makanan yang dimasukkan ke dalam tas dan lain-lain, padahal harga makanan yang direbut mungkin berkisar 1.000 atau 2.000 makanan-makanan ringan. Nah, saudara, yang akan kita bicarakan bukan masalah kontennya, tapi setelahnya muncul konten-konten dan juga komentar-komentar yang membuat kita sedih, yang membuat kita miris. Apa yang membuat kita miris, saudara? Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita analisis dulu, kita analisa dulu. Kenapa ketika pembuatan konten yang mengadakan makanan berupa daging hingga sampai terjadi berebut? Begitupun ketika ada acara ibu-ibu sampai berebut makanan yang sebenarnya makanan itu mungkin tidak seberapa harganya. Ini dulu yang kita analisis. Saudaraku, nalar yang manapun akan berkata, ketika seseorang mampu, mapan, dan juga berpendidikan tinggi, tidak bakallah mereka akan berebut makanan seperti itu. Maka dari kejadian ini kita bisa memaklumi bahwa di tengah masyarakat yang memang ekonominya masih murad-marid, itu terlepas dimanapun, entah di Palembang atau di tempat lain, di mana saja, itu sangat mungkin terjadi. Bayangkanlah apabila di tengah masyarakat kita yang mungkin ekonominya uang 1.000, 2.000 saja begitu susah, begitu mahal bagi mereka. Maka kita hidangkan hal-hal yang seperti makanan-makanan seperti itu dan terjadi berebut spontan. Hanya orang-orang yang berpendidikan tinggi yang mungkin dalam keadaan spontan bisa menahan diri. Sementara dari golongan ibu-ibu kita atau kakak-kakak kita yang berusia lanjut, yang pendidikannya rendah, begitupun masalah etika mereka tidak begitu mengerti, dalam keadaan spontan, mereka pasti ketika orang berebut, mereka ikut berebut. Sangat dimaklumi. Jadi dalam memandang masalah ini, saudara, kita jangan lihat orang lain dulu. Saya sendiri berpikir, seandainya ketika kejadian seperti itu, ada ibu saya di situ, yang ekonominya juga tidak mapan, di sampingnya ada makanan, tentu dia berharap mendapat makanan tersebut. Tapi ketika menemukan kondisi orang-orang berebut, ibu saya pun saya yakin ikut berebut. Kenapa? Karena tingkat pendidikan ibu saya sudah saya maklumi. Begitupun pemahaman tentang etika, tentang pantas tidak begitu mumpuni. Apalagi dengan kondisi yang berebut seperti itu sifatnya spontan. Hanya orang-orang tertentu yang mampu menahan diri. Dari kejadian tersebut, di mana orang-orang ketika dihidangkan makanan itu berebut, maka gunakanlah nurani kita. Bahwa pada dasarnya mereka itu butuh dengan apa yang mereka rebutkan. Ditambah keadaan yang spontan. Artinya apabila mereka butuh, pada dasarnya secara ekonomi mereka itu masih belum terlalu mapan. Yakinlah saudara, apabila kondisi yang hadir itu orang-orang yang mapan, orang-orang yang mampu, jangankan untuk berebut. Dikasih pun belum tentu mereka mau. Dikasih pun belum tentu mereka mau. Nah, ketika kita mengerti bahwa inilah masyarakat kita, jangan pernah berpikir bahwa ini orang daerah Palembang, ini orang Lampung, ini orang Jakarta. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu adalah masyarakat kita yang semua harus kita maklum. Bahwa inilah mereka. Bahwa mereka masih banyak yang ekonominya masih di bawah. Dan sengaja kejadian ini mungkin dijadikan Allah. Di saat-saat
menjelang Lebaran, di saat-saat kita akan membayar zakat fitrah. Padahal ajaran agama kita, zakat fitrah itu artinya kita belajar untuk peduli terhadap orang yang tidak punya. Kita peduli dengan orang yang miskin. Maka itu kita membayar zakat fitrah. Jangan sampai di hari Lebaran ada orang miskin yang tidak makan. Dan dalam kenyataan memang banyak masyarakat kita yang memang masih di bawah, yang memang kesulitan urusan makan pun. Lalu kenapa di saat yang demikian kita ditanamkan untuk perhatian atau peduli terhadap orang yang miskin, justru ketika dihadapkan Allah gambaran orang miskin yang sedemikian, mereka berebut, mereka butuh, justru kita menjadi penghujat. Apakah tertanam zakat fitrah kita? Mestinya kita kasihan. Inilah tugas kita. Kalau memang kita mampu, saatnya kita untuk nolong mereka. Setidaknya jangan sampai terjadi dengan masyarakat di sekitar kita. Tolong mereka. Jangan sampai mereka ikut seperti itu. Bagaimanapun juga kita maklum, orang di sekitar kita belum tentu punya pendidikan tinggi semua, belum tentu mengerti semua. Ketika mereka tidak punya apa-apa, apapun bisa terjadi. Yang kedua, saudara. Kalau melihat konten yang saling serang, saling hujat terhadap mereka yang melakukan itu, apa kita lupa bahwa kita diajarkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu mereka yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Kita dikehendaki untuk peduli. Kita dikehendaki untuk menyerukan agar kita bersama memberikan makan terhadap orang-orang miskin. Mereka itu butuh. Maka ketika tahu kita bahwa mereka ini sampai berebut, mereka ini sampai begitunya terhadap makanan, berarti mereka ini bukanlah golongan orang yang mampu. Kita justru menghujat mereka. Jangan-jangan kita terjebak dalam ayat tersebut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Berhati-hatilah saudaraku. Pandanglah mereka dengan rasa kasihan. Orang yang tidak punya, siapa lagi yang akan peduli dengan mereka, yang akan mengayomi mereka kalau bukan orang yang punya? Orang-orang yang bodoh, yang belum mengerti etika, siapa lagi yang akan memaklumi mereka kalau bukan orang yang berpendidikan? Jangan sampai orang yang bodoh melakukan kesalahan, orang berpendidikan justru yang menjadi penghujat mereka. Tidak akan mereka bertambah pintar, tidak akan mereka bertambah cerdas. Bangsa ini mau dibawa kemana, saudaraku? Kalau ini dibiarkan terus-menerus, mulai akan terjadi perpecahan, perenggangan, peretakan. Yang daerah ini menghujat ini daerah ini, yang daerah ini menghujat inilah orang-orang seperti ini yang ada di daerah ini. Habislah persatuan bangsa kita. Itu sebabnya kejadian seperti ini sengaja diletakkan Allah pada saat kita akan lebaran, agar kita sama-sama berpikir, saudaraku. Di saat ini kita dikehendaki Allah untuk peduli terhadap orang miskin, bukan menghujat mereka. Kita juga peduli dengan orang yang ingin berbuat baik. Jangan kita menghujat TikToker WS yang berniat baik membuat rendang di masyarakat kita. Lalu karena kesalahan teknis sedikit sampai terjadi tragedi, lalu kita hujat beliau. Jangan sampai. Jangan sampai niat baik orang yang besar kita lupakan hanya karena kesalahan yang sedikit. Begitupun mereka yang berebut, jangan sampai kita hujat mereka. Kita belum tahu rahasianya. Siapa tahu mereka memang orang yang tak punya. Siapa tahu memang mereka butuh itu. Siapa tahu memang mereka belum pernah makan itu. Kita maklumi mereka. Siapa lagi yang akan maklum mereka kalau bukan kita? Begitupun ibu-ibu yang berebut makanan yang hanya 1.000, 2.000 dimasukkan dalam kantong. Kita tidak tahu. Siapa tahu memang uang 1.000, 2.000 begitu berarti bagi mereka. Begitu mereka melihat makanan, mereka ingat anak dan cucu. Siapa tahu? Jangan kita samakan dengan diri kita yang mungkin diri kita ini uang 10.000 masih agak ringan, 20.000 masih agak ringan. Mereka belum tentu. Jadi saudara, ini sekedar nasihat singkat dari saya. Menyikapi masalah yang lagi viral ini, hati-hati.
Ini ujian dari Allah. Kalau kita berhati-hati, insya Allah lulus. Kalau kita ceroboh, jangan-jangan puasa kita habis disebab kita menghujat orang-orang yang tidak punya. Jangan-jangan zakat fitrah kita tidak memiliki makna apa-apa karena tidak melekat dalam diri kita. Disebabkan di saat kita harus peduli kepada orang miskin, justru kita menghujatnya. Kita mengeluarkan konten-konten penghinaan, komentar-komentar penghinaan. No, jangan sampai saudaraku. Ini saja nasihat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.